Berita pertama, apakah timnas Indonesia akan mudah lolos Piala Dunia tahun 2026 jika finish 2 besar di babak kedua kualifikasi? Mari kita ulas di sini, guys. Berita kedua, inilah pernyataan media Vietnam kepada pelatih kesayangan kita saat ini. Berita ketiga, suka bawa-bawa masa lalu masyarakat Filipina ledek timnas Indonesia jalang bentrok Filipina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Berita keempat, Malaysia ketar-ketir usai timnas Indonesia dapat tambahan poin di ranking FIFA. Berita kelima, media Argentina sebut Jakarta segera tenggelam, namun FIFA tetap pilih ibu kota Indonesia sebagai kota penyelenggara Piala Dunia U17. Berita keenam, permintaan Presiden Jokowi kepada Erick Thohir agar jajaki kerjasama PSSI dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Berita ketujuh, inilah pesan Mark Klok menjelang timnas Indonesia lawan Irak. Berita pertama, apakah timnas Indonesia akan mudah lolos Piala Dunia tahun 2026 jika finish 2 besar di babak kedua kualifikasi? Mari kita ulas di sini, guys. Apakah timnas Indonesia lolos Piala Dunia tahun 2026 jika finish 2 besar di babak kedua kualifikasi? Sebab, peluang skuad Garuda untuk finish di 2 besar grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia cukup tinggi. Melihat calon lawan, peluang Indonesia finish di 2 besar cukup tinggi. Lantas, apakah itu artinya anak asuh Shin Tae-yeon akan lolos ke Piala Dunia tahun 2026? Jawabannya tidak. Sekali lagi jawabnya tidak, guys. Sebab, jalan menuju Piala Dunia tahun 2026 bagi wakil-wakil Asia cukup panjang. Peringkat 2 besar di masing-masing grup masih akan memasuki babak ketiga. 18 negara akan dibagi ke dalam 3 grup di babak ketiga. 2 peringkat teratas dari 3 grup itu 6 kesebelasan akan langsung lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Hal itu dimungkinkan setelah Piala Dunia tahun 2026 mengalami pemekaran jumlah peserta dari 32 menjadi 48. Otomatis slot peserta dari AFC bertambah dari 4,5 tim menjadi 8,5. Berita kedua, inilah pernyataan media Vietnam kepada pelatih kesayangan kita saat ini. Media Vietnam menggarisbawahi bagaimana Shin Tae-yeon mengubah timnas Indonesia menjadi jauh berkualitas. Yang paling disoroti adalah kemampuan sang pelatih asal Korea Selatan menemukan bakat-bakat muda yang kini sukses menjadi andalan di tim senior. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar belakangan ini berkat kehadiran banyaknya pemain muda yang berkualitas. Tambah media Vietnam. Timnas Vietnam patutlah waspada. Sebab, skuad asuhan Philippe Troussier itu akan menghadapi timnas Indonesia dalam 2 agenda besar ke depan, yaitu fase grup Piala Asia tahun 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Berita ketiga, suka bawa-bawa masa lalu masyarakat Filipina ledek timnas Indonesia jalang bentrok Filipina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Masyarakat Filipina meledek timnas Indonesia jalang bentrok timnas Filipina di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal Selasa 21 November tahun 2023. Mereka meledek timnas Indonesia dengan membandingkan hasil yang didapat skuad Garuda dan Filipina tatkala bertemu Bahrain. Sekadar diketahui, timnas Indonesia pernah kalah telak 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2014 yang dilangsungkan di Bahrain
pada 29 Februari tahun 2012. Kondisi inilah yang membuat masyarakat Filipina meledak timnas Indonesia. Sampai jumpa Indonesia di sini di Manila di Rizal Memorial Stadium pada 21 November ini. Tulis akun Facebook Filipina Football. Unggahan di atas mendapat banyak respons dari netizen Indonesia. Rata-rata dari netizen Indonesia meminta timnas Indonesia membungkam Filipina. Berita keempat, Malaysia ketar-ketir usai timnas Indonesia dapat tambahan poin di ranking FIFA. Ranking FIFA timnas Indonesia naik 2 tingkat dari 147 dunia ke 145 dunia pada Oktober tahun 2023. Rupanya, makan bola ketar-ketir gara-gara timnas Indonesia dapat tambahan poin di ranking FIFA. Pasalnya, skuad Garuda mampu mendekati ranking FIFA timnas Malaysia yang saat ini menempati 137 dunia. Keberhasilan luar biasa ini membuat musuh tradisional Malaysia mendekati posisi macan Malaya setelah menaiki 2 anak tangga. Tulis laporan Makan Bola. Indonesia saat ini mengumpulkan 1069, 82 poin dan menghuni tangga ke-145 dunia, sementara Malaysia di tangga ke-137 dunia dengan 1096,72 poin. Tambah laporan media Malaysia tersebut. Berita kelima, media Argentina sebut Jakarta segera tenggelam, namun FIFA tetap pilih ibu kota Indonesia sebagai kota penyelenggara Piala Dunia U17 2023. Media Argentina pernah menyebut Jakarta sebagai kota yang segera tenggelam. Hal itu diungkap beberapa saat sebelum timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni tahun 2023. Jakarta tenggelam. Masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat timnas Argentina akan bermain Senin ini. Tulis media Argentina dalam judul artikel yang mereka buat pada Juni tahun 2023. Jakarta, kota terpadat keempat di planet dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang memiliki banyak masalah. Pada dasarnya, masa depan Jakarta adalah untuk menghilang di bawah perairan Laut Jawa, menggantung di Samudera Hindia. Karena itu tenggelam sebanyak 25 cm setiap tahunnya karena suplai air tanah yang berujung kepada eksploitasi berlebihan terhadap air tanah. Namun, FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia tidak terpengaruh dengan pemberitaan di atas. FIFA tetap mempercayai Jakarta sebagai satu dari 4 kota penyelenggara Piala Dunia U17 2023. Berita ke-6, permintaan Presiden Jokowi kepada Erick Thohir agar jajaki kerjasama PSSI dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Erick Thohir jajaki kerjasama PSSI dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah bersua dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Erick Thohir hadir bersama Presiden Jokowi untuk kunjungan bilateral ke Arab Saudi. Tidak ada isu sepak bola yang dibahas pada pertemuan tersebut. Namun, menurut pernyataan Erick, Presiden Jokowi juga meminta PSSI untuk menjajaki peluang kerjasama dengan Arab Saudi di bidang sepak bola. Bukan rahasia lagi bahwa Arab Saudi merupakan salah satu raksasa Asia langganan Piala Dunia. Saya sebagai Ketua Umum PSSI juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan berbagai peluang kerjasama di bidang sepak bola antara Indonesia dan Arab Saudi. Tulis Erick pada Instagram pribadinya. Berita ke-7, inilah pesan Mark Klopp menjelang timnas Indonesia lawan Iran. Mark Klopp menjelaskan, skuad Garuda harus cepat melewatkan euforia melawan Brunei Darussalam. Pasalnya, tim lawan ada di level berbeda dan hasil tersebut sudah cukup untuk membawa mereka melaju ke babak selanjutnya. Ini sudah tugas kami, bekerja dengan baik dan mencetak gol ke gawang lawan.
Tidak ada yang buruk soal itu. Ini hanya soal perbedaan level. Maka kita harus melakukan itu, kata Mark Club, pemain berusia 30 tahun ini, menegaskan bahwa tantangan besar sudah menanti mereka di putaran kedua. Timnas Indonesia akan menjalani duel perdana di grup F melawan Iran pada 12 November mendatang. Di laga ini, ujian sebenarnya bagi skuad Garuda sudah menunggu. Kami akan melawan tim yang levelnya berbeda. Tapi, kami harus siap dan tentu kami yakin